selamat datang di Awang Jantarot. Kita ke video kali ini kita akan bahas tentang apa sih bakat terpendammu. Yuk kita simak video selanjutnya. Selamat menyimak. Bye bye. Selamat datang di pilihan kartunya. Kita lihat di sini ada 3 ya. Apa bakat terpendammu? Ya, namanya bakat terpendam berarti belum kalian explore lebih dalam. Nah, nanti akan aku bahas di masing-masing kartunya ya. Silahkan pilih dengan menggunakan intuisi, tanpa ekspektasi, tanpa ada pikiran negatif. Silakan dipilih. Yang pertama yaitu Thunder. Oke, nih. Yang kedua ada Vision Quest. Dan yang ketiga ada The Owl. Oke, aku beri waktu 5 detik buat milih ya. Silahkan. Hai, udah 5 detik nih. Kita langsung aja ke video yang pertama yaitu Thunder. Oke. Yang 2 dan 3 aku pindah dulu. Di sini ada Thunder ini ya. Kartunya. Oke. Langsung kita lihat kartunya. Ada Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, sama Seven of Pentacles. Oke, di sini terlihat ya Pentacles semua. Kalau Pentacles kalian pasti tahu lah ya. Apa tentang apa gitu ya. Yang jelas tentang keuangan ya. Jadi kamu adalah bakat terpendammu itu sebenarnya kamu pinter banget untuk mengelola uang ya. Di sini kamu pekerja keras ya orangnya. Seven of Pentacles terlihat di sini. Terus ada juga Ten of Pentacles, Knight of Pentacles. Ten of Pentacles ini artinya berarti kamu itu dengan kerja kerasmu, dengan usahamu yang pantang mundur, kamu bisa jadi orang yang berhasil. Kalau aku lihat di sini kamu nih ya, memulai usaha, memulai bisnis itu dari nol ya. Nah, dari awal gitu. Jadi kamu memang bener-bener bukan tipe orang yang menggantungkan diri sama orang lain. Kamu mandiri, kamu punya dedikasi yang tinggi, terus juga tanggung jawab. Nah, dan apa? Sebagaimana bakat dalam mengelola keuangan lainnya ya, kamu juga pinter nyari duit lah. Intinya itu apapun kamu lakukan, dan kamu orangnya pantang mundur lah. Intinya kalau kamu pengen A gitu, pengen usaha A, nggak takut nggak takut bangkrut atau nggak takut gagal, kamu terus mencoba. Nah, kenapa ini kok jadi bakat terpendam? Berarti kamu belum mengeksplor lebih jauh ya. Di sini aku sambil shuffle ya dari tadi ya. Ini nanti aku nggak akan baca kartu terbalik ya. Oke, kita lihat apa sih alasannya kenapa kok ini masih jadi bakat terpendam. Jadi intinya selama ini kamu belum bisa mengeksplor lebih dalam ya bakatmu ini. Padahal kalau bahasa Jawanya tuh eman-eman ya kalau nggak dieksplor. Nah, nanti aku akan kasih beberapa tips ya, mungkin ya bisa berguna untuk kalian. Gimana caranya biar bakat kalian ini
bisa termanifestasi dengan baik. Oke, ada the Wheel of Fortune. Oke, selanjutnya kalian sambil konsentrasi ya. Ada, jatuh semua. Kartunya semangat sekali ini. Ini ada Strength. Sudah terlihat ya. Ada Temperance. Oke, cukup ini aja ya. Ini ada kartu ini ya, Temperance. Oke. Nah, dari kartu konfirmasi ini ya, kenapa kok ini masih jadi bakat terpendam ya? Sebagian mungkin udah muncul ya karaktermu yang pantang menyerah, terus sangat hari-harimu itu sangat produktif. Gimana caranya biar setiap hari itu kamu bisa menghasilkan uang gitu untuk keinginanmu atau kebutuhanmu. Nah, di sini ada the Wheel of Fortune, Strength sama Temperance. Nah, kartu ini kayak memberikan nasihat ya, kayak memberikan nasihat ke kamu yang milih mana tadi. Ini Thunder ya. Thunder, kalian tahu Thunder kan ya? Ini kan kayak kilat ya. Atau gemuruh di langit ya. Jadi intinya kayaknya di sini tuh terlihat di kartunya saat ini lagi kondisi yang mungkin kurang begitu menguntungkan bagi kamu ya, karena efek pandemi. Jadi ada beberapa hal usaha kamu itu yang macet dan kamu mengalami beberapa kesulitan. Nah, di sini kartunya ngasih tahu ya, kamu orangnya kuat, strength, kamu kuat dan kamu bisa mengendalikan diri dengan baik. Mungkin saat ini kamu perlu relief stress ya, perlu menyegarkan pikiran, sesekali pergi ke tempat yang alami biar pikiranmu itu nggak terlalu terfokus atau nggak terlalu pusing memikirkan tentang ini ya, usahamu yang mungkin sedikit terganggu karena efek pandemi, situasi yang kurang menguntungkan lah intinya. Nah, di sini ada Temperance juga ya. Intinya coba kamu cari sesuatu hal dengan menggabungkan beberapa ide-idemu. Jadi kamu mungkin perlu menyendiri dulu, me time, kemudian ini ya, kamu tulis ya, apa ide-ide yang ada di kepalamu itu kamu tulis. Aku pengen usaha ini, aku pengen usaha itu. Nah, cobalah untuk menginovasikannya gitu. Misalkan saat ini kan lagi pandemi ya, mungkin bisa dengan kita lihat peluangnya. Misalkan banyak karena efek pandemi ini kan juga mempengaruhi ke lingkungan ya, banyak sampah. Nah, mungkin kamu bisa mengambil sampah-sampah medis ya, kayak masker dan lain sebagainya itu yang sekali pakai itu. Nah, mungkin kamu bisa menggabungkan ide ya, dari sesuatu yang menyulitkanmu itu bisa menjadi ide untuk usahamu. Misalkan karena banyak sampah masker sekali pakai, mungkin maskernya itu bisa kamu bikin pot atau jadi bahan apa ya, terserah ya. Yang penting intinya kesulitan yang ada di depanmu itu kamu jadikan sebagai bahan untuk menginovasikan usaha apa yang akan kamu geluti lagi, atau
intinya kamu menggabungkan ya, menggabungkan antara dua hal. Ini ada Temperance juga. Nah, karena Wheel of Fortune ini kan berputar ya rodanya ya, jadi aku yakin kamu akan mencapai ini, Ten of Pentacles. Di sini kartu yang di bawahnya ini ada The Emperor ya, jadi kamu bener-bener orang yang tanggung jawab, kamu loyal banget ya, loyal terhadap prinsip-prinsipmu. Nah, suatu saat dari kartu ini disimpulkan ya, mengatakan bahwa kamu bisa berhasil, kamu bisa jadi orang yang kaya, kamu bisa mengatasi semua kesulitan ini dengan baik. Oke, tetap semangat buat kamu yang milih Thunder. Kita ketemu di video-video selanjutnya ya. Makasih udah nyimak, bye bye. Halo, yang milih kartu kedua atau ada The Vision Quest. Nah, kita lihat ya, kartunya ada apa sih bakat terpendammu? Lupa, nggak bilang ya ini tentang apa. Ada Six of Swords, ada Death, ada Six of Cups. Oke, 6 ya, bakat terpendam ya ini ya. Coba kita lihat kartu konfirmasinya ya, sambil aku jelasin dikit-dikit tentang makna dari kartunya ini ya. Jadi bakat terpendammu ini adalah, mungkin kalian agak ngeri ya lihat kartu Death ini ya, tapi artinya nggak melulu hal-hal yang buruk intinya. Aku ngelihat kamu punya bakat, bentar ya, aku kok kayaknya curiga ini tentang spiritual sepertinya. Coba aku pengen lihat kartu konfirmasi dulu ya. Kali ini aku nggak baca kartu terbalik, jadi nanti kalau keluarnya terbalik aku baca nggak terbalik. Oke, kamu sambil konsentrasi yang milih The Vision Quest. Oke, aku butuh konfirmasi karena ini sepertinya tentang spiritual ya. Oke, ini Five of Cups. Ini yang terlihat ya, kamu bakat kamu ya itu tertutup oleh sesuatu hal yang intinya kamu belum bisa move on dari kehidupanmu yang sebelumnya ya, utamanya yang gak enak ya, karena di sini umum jadi gak melulu soal cinta, tapi ini sepertinya juga ada soal cinta ya. Kamu sepertinya yang paling kuat di sini, kamu pernah mengalami kegagalan yang cukup menyakitkan. Mungkin di doimu itu menikah ya, kamu ditinggal nikah kayaknya ini, dan juga kamu ditinggal orang yang kamu cintai. Mungkin ada orang terdekat, salah satu orang terdekatmu yang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa karena pandemi ini, dan kamu berusaha untuk melewati ini. Jadi ya memang cukup berat ya ini ya, memang cukup berat, dan aku merasakan energinya ini masih tertutup, benar-benar tertutup karena beberapa kejadian yang cukup tidak mengenakan ya bagimu ya. Oke, kalau memang keadaannya benar seperti ini, aku ikut
ini ya, mendoakan semoga badai ini akan segera berlalu dan kamu mendapatkan kebahagiaan. Amin. Ya, ada Four of Pentacles. Jadi kamu berusaha untuk melindungi orang-orang tercinta di sekitarmu ya, dan juga melindungi apa yang masih ada di dalam dirimu. Jadi kamu masih belum move on. Di sini ada Justice juga. Oke, yang kartu pertama tadi aku cuman ngambil 3 ya, karena memang ya cukup jelas. Oke, ini ada Eight of Wands ya, kartu ininya, deck bawahnya ya, ada Eight of Wands. Dan ya, kita bisa lihat di sini kartunya seperti itu. Jadi kamu saat ini sedang mengalami fase-fase yang sangat berat. Mungkin kamu masih dalam masa move on dari beberapa kesedihan yang kamu alami. Dan kalau dilihat bakat terpendammu apa ya cukup masuk akal ya kalau terpendam, karena memang kamu mengalami kejadian itu kayak bertubi-tubi gitu. Jadi satu kejadian ini kamu belum selesai healing, terus ada kejadian lagi yang kurang enak. Itulah kenapa beberapa hal dalam dirimu itu tertutupi oleh hal-hal negatif seperti kesedihan, murung. Kamu beberapa kali pernah mengalami putus asa di sini aku lihat ya. Tapi kamu berhasil ini ya, menghalaunya biar nggak terlalu yang berlarut-larut lah, intinya itu. Dan kalau dilihat dari kartunya ini, bakat terpendammu itu apa? Kamu sebenarnya orang yang cukup melihat segala sesuatu itu dengan pandangan yang objektif ya. Aku lihat di sini ya. Terus kamu juga sebentar ya. Oke, sorry tadi ada paket. Oke, lanjut. Kamu orang yang cukup objektif ya dalam melihat segala sesuatu. Terus juga aku lihat di sini kamu punya bakat ini ya, tour guidance. Tahu tour guidance ya. Jadi kamu ini cukup pandai, feelingmu tentang misalkan ya, kamu perjalanan ke suatu tempat itu kamu cukup kuat ya feelingmu ya. Jadi kamu nggak gampang tersesat. Maksudnya kalau misalkan di perjalanan kamu tersesat, kamu tuh bisa nyari arah mana yang tepat gitu ya, paham maksudnya kan. Jadi kamu cukup menguasai jarak, medan, waktu, tempat ya. Kalau dilihat dari bakatnya ini berarti kamu punya bakat di tour guidance ya. Jadi dengan cukup atau tour ya, intinya ada hubungannya dengan perjalanan itu loh. Jadi kamu cukup bisa mencari jalan mana yang indah dan cepat untuk dilalui, intinya seperti itu. Terus di sini aku lihat juga sebentar, bakat ya.
Oke, kamu juga punya bakat pintar menyimpan segala sesuatu ya, menyimpan segala sesuatu termasuk juga rahasia. Nah ini kamu orangnya juga menyimpan perasaanmu sendiri, kamu nggak cerita kayaknya ini ya, kamu nggak pernah cerita ke orang-orang terdekatmu ya, karena kamu orangnya nggak ingin orang lain repot lah, intinya itu ya. Kamu kuat ini ya, kamu kuat banget yang pilih ini. Terus juga tadi aku sempat bilang ada hubungannya sama spiritual ya, ada sedikit ya. Ini tentang kayak gimana sih kamu tuh kayak punya feeling. Nah ini tadi kamu kan juga punya feeling yang kuat tentang misalkan tersesat gitu, tahulah arah mana kamu harus melangkah. Nah ini juga ya, sebelum mengalami kejadian yang nggak menyenangkan atau ya apapun ya yang hubungannya dengan masa depan, itu kamu ngerasa gitu, sebelumnya kamu udah ngerasain ya, mungkin kamu masih dalam taraf belajar untuk gimana caranya mengelola intuisi atau feeling yang kamu terima. Nah sedikit tips dariku ya, mungkin bisa berguna ketika kamu mendapatkan feeling itu. Jika feelingnya baik ya alhamdulillah ya, tapi kalau feelingnya itu buruk, mungkin kamu bisa mencoba untuk surrender ya, pasrah dulu pokoknya. Intinya kalau segala sesuatu itu mungkin harus terjadi ya, berarti itulah yang terbaik ya. Ini kamu cuman mengelola ya, gimana caranya mengelola feeling yang kamu dapatkan, terus kamu kemudian ternyata feelingku bener juga kan. Nah itu caranya dengan pasrah total. Dan ada satu hal lagi, beberapa vision itu bisa kamu ubah ya, jadi kamu perlu mungkin ya, entah gimana caranya ya, entah kamu nyatet atau gimana, kamu perlu mencari tahu vision itu kira-kira ada celah untuk mengubahnya, maksudnya kamu ini akan kejadian ini gitu, jadi kamu harus mengantisipasi. Nah ada beberapa vision yang begitu, tapi ada beberapa juga yang memang benar-benar terjadi, meskipun kamu udah mengantisipasi tetap terjadi, tapi ada bedanya ya, mungkin kamu bisa mencari bedanya sendiri ya, yang bisa mencari tahu kamu sendiri. Oke, mungkin cukup itu aja. Tetap semangat buat kamu yang milih kartu 2 The Vision Case. Semoga kamu segera mendapatkan apa yang kamu inginkan, dan kehidupanmu menjadi lebih baik ya ke depannya. Oke, makasih banyak buat kamu yang udah nyimak. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye bye. Kamu yang milih kartu 3 atau The Owl ya, kita lihat ada Ten of Swords, Knight of Wands, sama The Tower. Oke, bakat terpendam ya, kita lihat ya. Sambil aku shuffle kartunya yang ini, kamu juga sambil konsentrasi ya. Jadi bakat terpendammu, aku konfirmasi karena kartunya kurang jelas ya, ini ya kurang jelas maknanya apa. Ini ada di sini Ten of Swords, di sini Ten of Wands, Four of Pentacles, Nine of Pentacles,
butuh lagi kartunya os. Oke, Eight of Pentacles. Kamu pencemas ya ini orangnya ya, gampang cemas, gampang kepikiran sesuatu, overthinking juga ya. Terus kalau misalkan ada kejadian yang apa ya, mengejutkan, itu kamu ini apa namanya, seperti down gitu ya. Oke, ada the Hierophant ya. Cukup jelas di sini. Oke, bottom of the deck-nya ada Nine of Wands ya. Cukup jelas di sini kamu orangnya pencemas banget. Jadi kalau misalkan ada segala sesuatu yang nggak sesuai ya, nggak kayak apa yang terjadi sehari-hari ya, atau maksudnya tuh aduh nggak gimana ya ngomongnya. Ada kejadian yang cukup mengejutkan, itu kamu cukup overthinking dan bikin kamu nggak bisa tidur. Kamu juga pencemas, bahkan mungkin sampai ke fisik ya tanda-tandanya, kayak misalkan berkeringat dingin, terus apa, deg-degan, perut mules kayak gitu ya. Nah ini misalkan ada kabar kecil ya, hal kecil gitu aja, hal kecil kayak misalkan kamu udah punya anak, misal dia udah nerima rapot gitu, terus nilainya itu ada yang jeblok. Nah kamu tuh karena kejadian itu aja itu bikin kamu cemas, kenapa sih kok nilainya jeblok gini, aku kurang bisa mengajari atau gimana gitu. Jadi gampang cemas ya, cukup gampang cemas. Terus tapi kamu sebenarnya punya bakat ya. Orang-orang yang gampang cemas, gampang overthinking, itu artinya dia orang yang sensitif ya. Sensitif dalam artian bukan hal yang buruk, bukan kok tersinggungan atau apa, enggak. Tapi sensitifnya itu kamu paham tentang perasaan orang yang ada di sekitarmu ya. Apa maksudnya ya, empatimu cukup tinggi. Jadi kalau misalkan ada orang di sekitarmu itu yang merasakan sakit, merasakan sedih, kamu itu kamu itu bisa merasakannya gitu loh. Walaupun orang yang di dekatmu itu nggak ngomong atau nggak cerita, tapi kamu ngerasa gitu, feelingmu kuat dalam hal itu, dalam mendeteksi perasaan orang-orang di sekitarmu. Nah orang yang seperti ini berarti dia punya bakat tahu konselor kan ya, atau BK atau apapun yang ada kaitannya dengan psikologis lah ya. Jadi kamu punya bakat di situ. Oke. Kalau misalkan kamu yang mendengarkan ini masih sekolah SMA gitu ya, mungkin kamu bisa ngambil jurusan bimbingan dan konseling atau psikologi murni. Oke. Jadi kamu punya bakat di situ, kamu pendengar yang baik juga, meskipun kamu orangnya pencemas, tapi justru itu adalah kelebihanmu sebenarnya, karena kamu orangnya sensitif terhadap perasaan orang lain. Oke, kamu juga cocok misalkan jadi guru ataupun di bidang agama gitu ya, kayak ustadzah gitu, yang pemuka agama, yang memberikan advice yang penting gitu. Nah
Tapi satu hal ya, yang perlu kamu kelola ini ya, kamu masih belum mengelola emosimu atau rasa sensitifmu yang tinggi, empatimu yang tinggi itu dengan baik. Kamu belum bisa mengelola itu. Nah, caranya ya sedikit tips dari aku. Ketika kamu mengalami cemas ya, jangan kamu turuti. Maksudnya ada kan pikiran-pikiran seperti itu munculnya kan nggak langsung brek gitu, tapi kan dari sedikit demi sedikit. Nah, kalau kamu sangat intens merasakannya atau sangat gatek nih ya dalam bahasa Jawa, atau atensimu itu berfokus pada kejadian yang membuatmu cemas, itu kamu akan jadi semakin cemas. Jadi intinya ketika kamu mendapatkan kejadian yang gak terduga atau kayak ini ya, The Tower itu ya, yang cukup mengejutkan, itu coba kamu tenangkan diri. Dalam maksudnya ini ya, kamu coba untuk menyendiri dulu, maksudnya minggir ya, jangan ketemu orang-orang dulu. Kamu coba untuk kelola emosimu dengan mengatur nafas, terus mungkin kamu bisa sedikit meditasi atau diam dulu lah. Intinya diam, jangan melakukan apa-apa dulu. Nah, itu kamu belajar untuk melawan ya, dalam artian bukan melawan tapi berpikir sebaliknya. Ketika kamu merasakan cemas, kamu latih otak kamu untuk memikirkan sebaliknya. Misalkan kayak tadi ya, misalkan ada salah satu anggota keluargamu yang sakit gitu. Nah, kamu mungkin cemas, overthinking, wah jangan-jangan ini sakit gini. Coba kamu pikir sebaliknya. Oh dia sakit, berarti dia saatnya untuk istirahat. Ini adalah keberuntungan karena misalkan ya, orang terdekatmu ini terlalu bekerja keras, jadi memang harus istirahat. Kalau nggak dipaksa istirahat, dia nggak mau istirahat misalkan. Nah, kamu coba latih pikiranmu atau otakmu itu untuk berpikir sebaliknya. Paham maksudnya kan ya? Ketika ada trigger yang membuat kamu cemas atau overthinking, kamu pikir yang sebaliknya. Kan kamu terus cemas gitu kan, pikiranmu terus negatif gini, jangan-jangan gini. Kamu pikir yang sebaliknya. Memang susah ya awal-awal, namanya berpikir sebaliknya itu susah banget. Tapi nanti kalau kamu latihan terus, lama-lama bisa terbiasa, dan kamu bisa mengendalikan pikiran-pikiran yang membuatmu cemas itu ya. Jadi sedikit demi sedikit akan berkurang ya overthinking dan cemasmu. Dan satu saranku juga buat kamu yang milih ini ya, kamu kan overthinking, jadi tiap malam itu coba untuk 30 menit sebelumnya gitu ya, coba untuk nggak megang HP atau apapun yang berhubungan dengan di luar dirimu, orang lain, intinya yang bikin kamu mikir lah intinya. Kamu singkirkan dulu, terus kamu kayak tadi ya, berdiam diri, atur nafas, meditasi, terus mungkin bisa afirmasi atau membayangkan hal-hal yang indah, membayangkan ketika kamu perjalanan di tempat yang sejuk, alami gitu ya. Kamu latih otakmu untuk nggak memikirkan hal-hal yang memberatkan sebelum tidur. Oke. Ini otomatis kamu juga susah tidur ya. Dan tergambar ada mata panda juga. Kamu pasti kalau ngaca ngelihat, wah aku ada mata pandanya ya, karena ini. Coba tipsku ikuti ya. 30 menit sebelum kamu tidur, kamu hindarkan dirimu dari hal-hal yang membuatmu mikir intinya. Kamu kan tahu apa yang membuat kamu mikir. Kalau aku biasanya HP ya. Singkirkan dulu, coba kamu meditasi, yoga atau apapun, membayangkan hal-hal indah, biar tidurmu itu, pikiranmu itu bisa tenang dan tidurmu bisa nyenyak. Jangan lupa mungkin bisa minum susu dulu atau makan buah dulu sebelum tidur.
biar relax, biar ya kalau perut dalam keadaan lapar kan juga nggak bisa tidur ya. Oke, mungkin cukup itu ya, cukup jelas ya. Kalau kurang jelas bisa diulangi videonya. Makasih buat teman-teman yang udah nyimak kartu 1, 2, dan 3. Mungkin kamu yang pengen request bisa ya, request di kolom komentar. Maaf kalau ada teman-teman yang requestnya itu belum aku buatin ya. Aku juga butuh energi buat bikin pick a card gini ya, kartu gini ya, cukup menguras energi soalnya. Oke, mungkin lain kali kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak buat kamu yang udah like, subscribe, komen, dan share. Buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen positif. Mungkin bisa share ke teman-teman jika kamu anggap video ini bermanfaat. Oke, cukup sekian dan bye-bye.